saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 LPTK Winsah Surabaya dengan nomor NIM 060508212228. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, akan melaksanakan uji kinerja atau UKID di SMP Al-Usmani, Batang-Batang, Sumedang, Madura. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa yang hal ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisarah. Marilah teman-teman sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita tepuk semangat. Siapa dulu? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, luar biasa. Ya. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui kehadiran teman-teman kalian, maka silakan siswi yang bernama Romailia untuk mengabsen. Siti Maisarah hadir. Nukman Al-Mas'ul Hadir. Santi Diana Putri Mahmudi Hadir. Farid Hidayatullah Hadir. Faiz Al-Wardi Khalifah Ya. Baik, pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan bagaimana kita menerapkan perilaku hidup rendah hati, hemat, dan sederhana sesuai dengan ajaran Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk selanjutnya perhatikan slide di depan. Ya, pembahasan kita adalah rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Peta konsepnya kita lihat dulu. Ya, di dalam rendah hati, hemat, hidup sederhana, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Ini secara spesifik membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ada yang hafal enggak surat Al-Furqan ayat 63? Tidak. Ya, kalau tidak saya tampilkan. Ya, silakan dibaca Siti Maisarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, luar biasa. Ya. Sekarang artinya Wais Al-Qarni. Artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya,
pembahasan kita bersama. Ya. Sekarang surat Al-Isra ayat 27. Silakan Rumaini dibaca. Ya, artinya Farid tidak Allah. Artinya sesungguhnya pemborong menjual jika saudara-saudara kita dan jika adalah sangat dekat kepada dunia. Iya, luar biasa. Kemudian hidup sederhana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, silakan dibaca. Siti Maisarah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Adam innaka in tabdulil fadla khairun laka wa in tumsiku syarrun wa la tulamu ala baqati wa bada'u biman ta'mun. Ya, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang hidup sederhana. Ya. Lanjut. Sekarang sebelum ke pembahasan tentang Quran surat Al-Isra tentang kandungan ayatnya, maka sekarang kita akan belajar ilmu tajwid. Tajwid ini di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang hukumnya nun, sukun dan tanwin. Sekarang kita akan membahas tentang hukumnya mim sukun. Ada yang tahu nggak hukumnya mim sukun itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama idgham syafawi, idgham mutamatsilain, dan ikhfa syafawi. Untuk lebih jelasnya marilah kita simak bersama-sama. Perhatikan ke slide depan. Jadi hukum mim sukun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ada berapa hurufnya ikhfa syafawi? Ada satu, yaitu ba. Jika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaan itu disebut dengan ikhfa syafawi. Kenapa disebut dengan ikhfa syafawi? Karena mim sukun bertemu dengan ba. Ba ini apakah termasuk hurufnya ikhfa syafawi? Iya. Mana? Nah, ini kan setelah mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaan itu adalah ikhfa syafawi. Yang kedua adalah idgham mutamatsilain, atau ada yang mengatakan dengan idgham mimi. Kalau ada yang mengatakan idgham mimi itu benar, karena memang idgham mimi dengan idgham mutamatsilain itu sama. Hurufnya ada berapa? Ada satu, yaitu mim. Contohnya ya anfusihim mim. Kenapa? Mim sukun bertemu dengan mim. Hurufnya idgham mutamatsilain itu ada satu, yaitu mim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah idgham syafawi. Ada berapa hurufnya? Ada berapa? Ya, selain mim dengan ba itu semuanya masuk ke dalam hurufnya idgham syafawi. Contohnya wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Perhatikan, wa awrasakum ardakum. Ini hukum bacanya apa? Idgham. Kenapa itu harus syafawi? Karena Mim bertemu dengan alif. Apakah ada alif di sini? Ada. Mana? Itu Mana? Nah, ini kan. Setelah mim sukun kemudian bertemu dengan alif, maka kemudian dalam membacanya itu harus dibaca terang, karena hukum bacaan itu adalah hukum bacaan idgham syafawi. Kemudian yang kedua adalah ya ardahum wa diyarahum. Hukum bacaannya secara mutajwid bacaan apa? Idgham. Kenapa sebabnya? Kenapa idgham syafawi? Ya, wawu sukun tapi mati bertemu dengan wa. Apakah ada wawu hurufnya di sini? Ada. Yang mana? Di sebelum. Nah, itu kan? Ya, ada. Berarti cara membacanya ini harus dibaca dengan terang. Lanjut.
wa amwalahum. Ya. Wa diyarahum wa amwalahum. Ya, sama. Sama mensukun bertemu dengan wawu. Jadi intinya adalah hukum mensukun, dan hukum mensukun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Ifa Syafawi. Hurufnya ada berapa? Satu. Sudah. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamatsil lain. Hurufnya ada berapa? Ada satu. Idgham Syafawi hurufnya ada? Nah, selain min dan ba itu adalah termasuk hurufnya idgham Syafawi. Lanjut. Ya, sebelumnya barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan Siti Dela Putri. Apa keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid? Ya, berdiri. Yang nyaring suaranya. Apa keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid? Ya, luar biasa pertanyaan. Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Saya jawab, apa keutamaan belajar Al-Quran dan juga mempelajari ilmu tajwid? Pertama, kita sebagai umat muslim ya harus tahu membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran maka kemudian kita mendapatkan pahala. Semakin banyak kita membaca Al-Quran maka juga semakin banyak pahala yang kita peroleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu membuat si pembacanya itu merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman. Kalau lagi galau, kalau misalnya ada yang lagi putus cinta atau patah hati, bacalah sambil itu, kemudian membaca Al-Quran, maka kemudian hati itu menjadi tenang. Kemudian, apakah penting kita belajar ilmu tajwid? Pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Santi Dela Putri. Penting. Kenapa? Karena untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, maka kemudian kita harus mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana mahrijul hurufnya, harus tahu. Jadi kalau misalnya kita belajar Al-Quran, di samping belajar Al-Quran, belajar tajwid, sudah. Kalau perlu bacalah Al-Quran itu dengan tartil, sebagaimana di dalam Al-Quran itu, bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil, dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang baik dan benar. Itulah pentingnya. Makanya kita mulai sejak kecil itu dibimbing untuk bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dan belajar ilmu tajwid itu sangat penting. Bagus. Ya, pertanyaan dulu. Selanjutnya. Ya, sekarang tugas kalian setelah mempelajari ilmu tajwid tentang hukum mensukun, itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama adalah Ifa Syafawi, dan Idgham Syafawi. Maka kemudian ada ayat, silakan kalian pelajari, silakan kalian lihat ayat di depan. Dan kemudian kalian ambil contoh Ikhwan Mutamatsil lain, Idgham Syafawi dan Ifa Syafawi, dan tulis ke lembar LKPD yang sudah saya kasih. Coba mana lembar LKPD-nya? Angkat semuanya. Ya, silakan kalian baca yang di depan. Setelah dibaca kemudian masukkan ke lembar LKPD. Saya bagi 2. Ada putri, ada putra ya. Nanti 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan ke depan hasilnya ya. Kenapa ini dibaca Ikhwan Mutamatsil lain misalnya? Contohnya apa? Kenapa? Ya, kan di situ di lembar LKPD sudah ada. Ini contoh. Ya. Silakan kalian cari potongan ayatnya, kemudian hukum tajwidnya, dan kemudian keterangan dijawab kenapa demikian alasannya ya. Silakan ditulis. Perhatikan di depan dulu. Mana kira-kira yang ada bacaan Ifa Syafawi, Idgham Mutamatsil lain, dan Idgham Syafawi? Silakan dikerjakan.
Sudah semuanya? Ya. Sudah. Sekarang Bapak minta satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok, ya, kelompok putri, kelompok putra. Silakan saya minta dulu dari kelompok putra. Farid Hidayatullah, maju ke depan. Ke depan, ke depan. Ya. Min umat ya Ibhar Samawi min sukun muhir Lanjut. min mutahammidan Ibhar mutamasilain sukun bersama min. Ya. Sudah? Ya, sudah. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, untuk selanjutnya setelah perwakilan dari kelompok putra, maka kemudian perwakilan dari kelompok putri Siti Maisarah untuk maju ke depan. Jangan kalah saing dengan kelompok putra. Ya, silakan. Minkum hadiah. Bacanya Ibnu Syakawi. Karena min suka bertemu dengan Rukha. Minkum muta'amidah. Juga mutamasilain. Karena min suka bertemu dengan min. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kelompok putri. Ya, setelah kalian melaksanakan tugas di lembar LKPD masing-masing, maka kemudian selanjutnya ya, kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Ya, kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan ayat 27 dan hadis terkait. Yang pertama, silakan dibaca Wais Al-Qur'an dengan nyaring. A. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapat rahmat paling besar di sisi Allah. Lanjut. B. Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan duduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Ya, luar biasa. Pertama, menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman. Jadi jelas sudah kan, orang yang punya sifat tawadu mempunyai gelar ibadur rahman. Apa ibadur rahman? Yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Luar biasa. Makanya biar kita mendapatkan rahmat Allah paling besar, jadilah orang yang rendah hati. Kemudian ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu, tidak angkuh, tidak sombong, merasa bahwa manusia itu dicipta oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Khuliqal insana dhaifa. Manusia itu dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Oleh karenanya manusia itu jangan mempunyai sifat angkuh, sifat takabur, sifat sombong, dan sifat-sifat jelek lainnya. Karena manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Jadilah orang yang memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Lanjut, next. Ya, sekarang kandungan surat Al-Furqan, ya, surat Al-Isra ayat 27. Dibaca Humailiyah. A. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. B. Larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. C. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Ya. Pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Ada yang mau enggak dijadikan sebagai saudaranya setan? Tidak mau. Kenapa? Karena setan itu adalah ingkar kepada Tuhan. Dan setan itu selalu mengajak kepada kejelekan. Orang yang mempunyai sifat boros, sama halnya dia saudaranya setan. Oleh karenanya kita harus berperilaku hemat. Larangan untuk berlaku boros dalam menanyakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Kemudian
perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Makanya biar kita ini tidak dicap sebagai saudaranya setan, berperilakulah rendah hati, berperilaku hemat, itu sudah bisa dikatakan kita itu bukan saudaranya setan. Karena jelas dalam ayat itu di dalam surat Al-Isra, orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Next. Ya, sekarang kandungan hadis. Ya, Farid Hidayatullah, dibaca. Oke, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. D. Ada sebuah hadis yang berkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat saat yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur saat karena begitu boros. Bahkan dia di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubazir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Ya, inilah gambaran tentang kandungan surat Al-Isra ayat 27. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Membelanjakan hartanya itu digunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Misalnya membeli sesuatu, akan tapi sesuatu itu berupa benda misalnya, tapi itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik disedekahkan, dijadikan sebagai amal jariah. Ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata Rasulullah SAW telah melintas di tempat saat sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur saat karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros mubazir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Ini ada kejadian Rasulullah menegur sahabat saat waktu berwudu, karena di dalam menggunakan air wudu itu lebih dari yang seharusnya. Karena perbuatan boros dalam Islam itu juga disebut dengan perbuatan mubazir. Next. Ya, orang yang memiliki sikap tawadhu akan menjadi bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah. Semuanya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat uang banyak misalnya, semuanya adalah dari Allah. Kalau kita menyadari bahwa itu adalah dari Allah, maka tidak ada alasan manusia itu untuk berlaku sombong. Kenapa? Karena manusia itu semuanya atas kuasa Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Kita berlaku baik, berlaku sopan, berlaku rendah hati, bukan karena dia, bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, akan tapi semua dilakukan itu dilakukan untuk kita sendiri, dan kita melakukan itu semuanya karena Allah. Next. Ya. Selanjutnya, Islam membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahkan memerintah manusia untuk hidup hemat. Perilaku boros itu sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam Islam. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Beda, ini disebut dengan pelit. Hemat dengan pelit itu beda. Next. Ya. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua. Berikut beberapa cara agar kita menggapai keduanya. Pertama, menabung. Ada yang menabung di sini enggak? Menabung setiap hari berapa? 5.000 ya. Cuma menabung, makanya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Jadi
agar kita menggapai keduanya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang pertama adalah menabung. Yang selanjutnya hidup apa adanya. Artinya kita harus hidup sederhana. Next, bersedekah. Ini adalah bekal untuk kita di akhirat nanti. Contohnya kita punya harta, kemudian kita berikan kepada pembangunan musola, pembangunan masjid, akhirnya itu menjadi sedekah jariyah dan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Next. Baik, sekarang saya akan menampilkan gambar di slide. Kalian menebak apakah gambar ini menunjukkan perilaku apa? Apa hemat, apa sederhana, apa rendah hati dan lain sebagainya. Ya, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan apa? Rendah hati. Menunjukkan Sikap rendah hati. menunjukkan sikap rendah hati dengan dia, walaupun dia dengan pengemis sekalipun dia merunduk, tidak menganggap dirinya itu lebih mulia daripada pengemis. Nah, inilah cerminan daripada orang-orang yang memiliki rendah hati. Next. Kemudian perhatikan. Ya, ini menunjukkan perilaku. Tahu nggak yang ditampilkan itu siapa? Ya, orang gubernur itu, masa orang gubernur makan di warung-warung kecil seperti itu misalnya. Ya, itu menunjukkan sikap sederhana, menunjukkan sikap sederhana. Walaupun beliau itu adalah seorang gubernur DKI Jakarta, akan tapi tidak merasa gengsi untuk makan-makan di warung kecil. Ya, next. Ini menunjukkan gambar apa? Ya, apa? Hemat. Orang yang hemat itu adalah orang yang gemar menabung. Next. Ini menunjukkan gambar apa? Sederhana. Seorang guru, seorang pejabat publik misalnya, dia akan tapi tidak gengsi untuk mengendarai sepeda online. Next. Ini menunjukkan gambar rendah hati, walaupun kepada yang lebih kecil sekalipun dia merunduk. Next. Kalau ini menunjukkan hemat, itu gambar terang yang kemudian di setel dengan hemat, akhirnya mengalir dengan air yang kecil juga. Inilah cerminan gambar hidup hemat. Ya, sekarang setelah kita mempelajari hukum bacaan mim sukun dan membahas tentang kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27, sekarang kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Coba kesimpulan yang pertama. Ya, Mahmudi. Satu, orang yang memiliki sifat rendah hati akan memperoleh gelar Jibril Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Ya, luar biasa. Berarti orang yang memiliki perilaku hemat akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Luar biasa. Kemudian kesimpulan yang kedua. Ya, Siti Maisaro. Yang dari suaranya. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Iya, luar biasa. Ini sifat boros itu adalah sifat setan yang harus dihindari. Kenapa? Karena setan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Luar biasa. Ya, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang sedang ingkar kepada Allah. Kesimpulan yang ketiga. Ya. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Iya, luar biasa. Buat Amalia. Jadi, kesimpulan yang ketiga, orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah.
Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisarah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilahum warzuqna ijtinaba. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani hukma wa imama amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.